nggak cukup atau kelamaan atau kualitasnya nggak baik tuh efeknya apa buat kesehatan kita? Oke, jadi ada efek jangka pendek, ada efek jangka panjang. Kalau efek jangka pendek itu yang langsung kita rasakan besok paginya. Ya. Langsung berasa ya? Langsung berasa. Ngantuk, ya kan? Bangun tidur tuh nggak seger gitu. Badan masih pegel. Kadang bangun tidur malah pusing. Bangun tidur moodnya jelek. Nah itu paling sering tuh moodnya jelek. Akibatnya apa? Gampang marah, ya, kesenggol dikit emosi. Ada kata-kata apa dikit gampang tersinggung. Nah itu efek jangka pendek. Terus gangguan, tentunya gangguan konsentrasi. Pada waktu bekerja susah menganalisa, salah input data, susah mengambil keputusan dengan tepat dan bijak. Misalnya untuk orang-orang yang kerjanya di pabrik, itu sering terjadi kecelakaan kerja. Nah mungkin yang sering juga teman-teman akhir-akhir ini dengar ya, kecelakaan kendaraan, bis, microslip. Kenapa itu terjadi? Karena kan dia ngantuk. Jadi kalau ketika jalan di tol yang panjang, jalan yang membosankan, dia kayak merem, merem sedetik. Tapi merem 1 detik itu aja ternyata udah bikin dia kecelakaan, ya kan? Atau mungkin ini yang paling sering dari survei yang pernah saya lakukan sendiri di masyarakat ya, itu tidur waktu lampu merah. Karena dia ngantuk, lampu merah dia lihat, oh masih 70 detik, merem dulu dia. Tahu-tahu lewat kan, sampai udah di klakson, baru bangun, baru jalan lagi. Itu kan menunjukkan bagaimana efek kurang tidurnya itu menyebabkan dia di siang hari itu segitu ngantuknya. Itu yang langsung terasa. Langsung terasa. Untuk jangka panjang, memang badan manusia ini tidak didesain untuk bisa menanggung gangguan tidur jangka panjang, ya. Jadi istilahnya tuh kalau kita kurang tidur 1 hari aja, besokannya itu kita seperti dalam kondisi mabuk ringan. Nah, tapi kalau kita kondisi jangka panjang, dia itu sudah mengganggu sistem metabolisme otak, sistem kerja jantung, persyarafan. Makanya komplikasi dari gangguan tidur jangka panjang itu meningkatkan komplikasi stroke, meningkatkan komplikasi jantung, bisa sampai 70-90%. Ya, gangguan hormonal, gangguan apa dok, seksual gitu. Oh bisa ya? Iya, gangguan seksual, obesitas, diabetes, yang paling utama itu tekanan darah tinggi. Itu biasanya muncul pertama tuh gejalanya tekanan darah tinggi, gitu. Mungkin dari teman-teman seputar jantung sering lihat ya, kenapa zaman sekarang tuh banyak orang mulai tekanan darah tinggi usia 30-an, usia produktif di mana dia harus bekerja sampai malam, pagi udah bangun lagi, gangguan tidur berhari-hari berbulan-bulan, usia 30-an udah tekanan darah tinggi. Main game malah ya? Itu sama juga. Ya, jadi itu nanti efeknya ke semuanya dok. Ya. Sebetulnya gangguan tidur tuh apa aja dok jadinya? Apa cuma nggak bisa tidur aja atau apa aja? Gangguan tidur, misalnya ya tadi gangguan durasi. Kenapa durasinya bisa pendek? Mungkin dia susah tidur, dia sebenarnya udah insomnia. Dia sebenarnya udah di kasur, tapi nggak bisa tidur. Bolak-balik aja di kasur, insomnia. Ini penyakit serius ya insomnia tuh ya, bukan cuma sekedar kayak lu banyak pikiran aja, udah tidur aja gitu. Bukan harus, gitu ya? Nggak bisa. Karena nggak bisa nyuruh orang, udah lu tidur aja, itu nggak bisa. Nggak bisa, itu memang harus ada gangguan. terapinya. Ya itu gangguan. Ada terapinya? Ada terapinya. Iya. Itu kalau gangguan durasi contohnya. Atau gangguan kualitas. Gangguan kualitas bisa, kalau teman-teman mungkin pernah dengar, obstructive sleep apnea. Nah, ini penting ya. Itu pada waktu tidur ngoroknya kencang banget, grok. Lalu ada periode dia tidak bernafas, ngoroknya tiba-tiba hilang. Sunyi, setelah sunyi begitu, itu baru dia tarik nafas lagi. Jadi habis grok. Masih ada orang yang pikir kalau ngorok malah tidurnya enak berarti itu. Tidurnya lelap katanya. Enggak. Itu ngorok tuh kenapa bisa terjadi ngorok? Karena harusnya kita kan pada waktu posisi tidur, udara itu masuk dari hidung, lalu turun ke tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru kita. Nah, dalam perjalanannya ternyata udara itu dia bisa tersumbat. Apakah tersumbatnya di hidung? Misalnya karena tulangnya bengkok, misalnya karena dia lagi pilek, karena dia ada alergi, konkanya bengkak, ada polip, ada sinus, pokoknya semua yang masalah. Sepanjang jalan sini. Sepanjang jalan. Atau pas turun, ternyata dia ada amandel. Atau orang yang kegemukan sehingga lehernya tebal menekan tenggorokannya. Atau pada waktu tidur dia lidahnya jatuh. Ya. Terus sepanjang jalan ini pokoknya sumbatan di sepanjang jalan napas atas ini sehingga udara itu tidak masuk seperti semestinya. Jadi pada waktu udara masuk dia akan menggetarkan organ-organ kita yang lunak.
Sehingga itu yang menimbulkan vibrasi, itu yang menimbulkan suara ngorok. Tentunya kalau vibrasinya makin kencang, suara ngoroknya makin kencang. Dan ketika yang paling parah adalah ketika sumbatan tuh bukan hanya sumbatan sebagian tapi sumbatan total. Jadi pas dia nggak bisa masuk, itulah terjadi di mana waktu istilahnya hipoksia. Nah, dia terjadi intermittent hipoksia. Jadi ada periode dalam tidur berapa kali gitu dia ternyata nggak napas. Dari situ nama sleep apnea itu ya. Sleep apnea. Nggak napas betul. Jadi itu contoh-contohnya gangguan tidur. Gangguan tidur memang ada macam-macam. Ada yang apa lagi? Gangguan pola. Mengigau? Bener banget dok. Jadi kalau mengigau, orang jalan ya lagi tidur jalan. Terus lagi tidur mimpi buruk, ya mimpi buruk sampai teriak sampai kayak gitu. Atau orang lagi tidur kayak ketiban dok, tahu kan dok yang ketindihan. Sleep paralysis. Itu semua masuk kategori namanya parasomnia. Itu juga suatu gangguan tidur. Kualitas tidurnya terganggu. Betul. Gitu. Bangun nggak segar juga tuh? Nggak segar. Ada lagi contohnya dok, mungkin ya ada nggak nih? Ini yang banyak banget orang belum aware. Namanya restless leg syndrome. Jadi waktu tidur kakinya tuh goyang-goyang. Kakinya kosek terus gitu. Goyangnya nggak sadar? Nggak sadar. Dia merasa dia tidur padahal kakinya tuh kesek telapak kakinya kah. Atau sepanjang tidur dia ngerasa kakinya kesemutan terus. Nah biasanya tanda paling ringan tuh kesemutan atau gatel. Yang udah lebih berat tuh sampai kakinya goyang sendiri. Nggak bisa tidur gara-gara itu jadinya? Itu dia. Itu banyak ya juga. Banyak ternyata. Tapi ternyata nggak berarti semuanya ada hubungan sama saluran napas ya? Nggak semuanya. Bidangnya dokter Belinda juga kalau betul. Makanya awalnya saya lebih concern dengan obstructive sleep apnea. Seiring saya pelajari tentang sleep medicine ternyata banyak banget ya gangguan tidur yang selama ini bahkan mungkin oleh masyarakat dianggap normal. Ya, kayak orang anggap kakinya goyang-goyang, dia pegel aja kali. Nah, orang ngorok dia kecapean aja kali. Gitu. Jadi pengalaman saya juga kalau pasien yang berobat dia cerita soal sakit jantungnya, cerita soal yang lainnya, ntar udah mau pulang baru dibilang, dok saya susah tidur. Cuma jadi di ujung doang dia cerita soal tidurnya, betul bukan banget, itu sebagai keluhan utama dia. Betul banget dok. Jadi gini, kita kan tidur 8 jam sehari ya, anggaplah rata-rata 8 jam. Sehari ada 24 jam, 8 jamnya itu tidur. Berarti kan sebenarnya sepertiga dari hari kita atau bahkan sepertiga dari hidup kita itu adalah tidur. Tapi tidur itu justru adalah komponen yang paling sering dikompromikan. Ya, orang selalu sesibuk-sibuknya berusaha cari makan sehat, sesibuk-sibuknya cari waktu setengah jam 1 jam olahraga, tapi nggak ada yang nyiapin waktu untuk tidur. Justru tidur, ya udahlah hari ini tidur 5 jam aja cukup. Yang penting sempat olahraga, yang penting saya sempat masak deh untuk besok. Nutrisi sama olahraga itu awarenessnya udah tinggi banget, tapi justru dalam mencapai awareness itu tidurnya dikorbankan. Nah, padahal tidur itu kembali lagi ya, tidur itu bukan waktunya kita shutdown. Tidur itu adalah waktunya servis besar-besaran di badan kita. Terus saya jadi ingat tadi yang saklarnya itu. Jadi saklar yang mana yang mesti dinyalain kalau tidur? Itu ceritanya gimana? Nah, sampai saklar tuh bisa rusak ya dok, itu sebenarnya periodenya udah gangguan tidur udah lama banget sampai bisa saklarnya rusak. Biasanya kita yang tidak aware dengan saklar itu, ya. Jadi kita bisa tidur tuh banyak faktor. 1, circadian, ya. Secara natural semua mamalia, ya bahkan masuk dari binatang mamalia pun itu diatur oleh siklus sirkadian. Siklus sirkadian itu apa? Respon tubuh kita terhadap pagi dan malam. Nah, jadi begitu matahari itu terbit, memang badan kita akan mengeluarkan neurotransmitter dan hormon-hormon yang membuat kita itu bangun. Ya, makanya kan kadang-kadang kita kalau pagi, walaupun kayaknya kurang tidur, tapi pagi tetap nggak bisa tidur. Karena matahari udah keluar, jadinya badan kita udah nggak bisa tidur. Sebaliknya begitu malam, begitu gelap, nah tubuh kita juga akan mengeluarkan neurotransmitter dan hormon-hormon yang membangun, yang membuat kita tidur. Nah itu ada di saklar kita itu. Jadi kita juga harus mendengarkan circadian rhythm dan respon terhadap tubuh kita. Ya, begitu malam, signal ngantuk itu ada, tapi seringkali dari kita merasa hari ini kurang produktif deh kalau jam segini udah tidur. Kita melawan circadian itu sehingga kita merusak hormonal kita sendiri. Jangka panjang jadinya akan terjadi kerusakan permanen. Itu. Makanya kenapa kalau tidur kan ada yang namanya sleep hygiene ya dok. Oke, apa itu? Sleep hygiene tuh gimana supaya kita tuh bisa tidur ya. Kita udah tahu nih ya, badan kita tuh bisa tidur kalau gelap. Ya kita situasikan kamar kita.
Kalau udah jamnya tidur, matikan lampu, gorden tutup, hilangkan semua kebisingan, ya. Bikin temperatur kamar di suhu yang nyaman. Kita menyiapkan badan kita untuk tidur. Sebelum tidur pun jangan baru olahraga keringetan lalu mau langsung tidur, nggak bisa. Tidur itu olahraga itu paling nggak 2-3 jam sebelum jam tidur kita. Maksimal ya. Begitu juga dengan bekerja, ya masih mikir, masih berpikir kreatif, mengambil keputusan apa itu 2-3 jam sebelum tidur udah mesti stop. Gitu. Karena kalau last minute kita sebelum tidur masih mikir ini masih mikir itu, nggak bisa tidur. Ya, kita jadinya akan melawan kerjasama antara sirkadian dengan badan kita itu. Itu. Begitu juga dengan konsumsi makanan. Itu 2 jam sebelum tidur udah harus stop. Maksimal ya. Ya. Begitu juga konsumsi kopi, alkohol, ya semua zat-zat stimulan, obat-obatan tertentu itu memang harus kasih jarak waktu dengan waktu tidur kita. 6 jam gitu ya. Ya. Oke. Tergantung obatnya. Oke, Dokter Belinda. Jadi sebetulnya seberapa sering itu gangguan tidur di masyarakat tuh? Tanpa kita sadari ternyata banyak loh orang tuh gangguan tidur, Dok. Jadi kalau di dunia persentasenya itu 25-35% orang populasi itu mengalami gangguan tidur. 1 dari 3 orang. 1 dari 3 orang. Berarti ibaratnya kalau kita sekeluarga aja paling nggak dari keluarga kita pasti ada 1 atau 2 orang yang gangguan tidur. Ya. Iya, iya. Nah, saya sendiri pernah melakukan survei sederhana di Indonesia karena memang di Indonesia ini belum ada penelitian survei yang luas ya untuk masyarakat Indonesia berapa gangguan tidurnya. Nah, saya waktu itu melakukan survei sederhana hanya di lingkungan kecil aja ya. Itu angkanya pun sama, Dok. 22-27% orang dan mayoritas adalah laki-laki. Iya. Ya, itu yang mengalami gangguan tidur. Gangguan tidurnya bisa apapun ya, Dok. Bisa dari insomnia, bisa dari obstructive sleep apnea